Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal ngebahas salah satu keresahan terbesar di dunia perskincarean. Coba deh, pernah nggak sih kamu ngaca terus kesel sendiri lihat pori-pori di wajah yang kelihatannya kok makin hari makin besar? Nah, kamu nggak sendirian, tapi pertanyaannya, beneran nggak sih pori-pori itu bisa dikecilin? Atau jangan-jangan cuma mitos? Yuk kita bongkar sama-sama faktanya. Ini dia pertanyaan sejuta umat. Gimana sih cara ngecilin pori-pori? Pertanyaan ini kayaknya ada di mana-mana ya, di forum online, di kolom pencarian. Tapi sayangnya jawaban yang beredar tuh sering banget simpang siur dan penuh mitos. Nah sekarang kita coba luruskan ya, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan buat pori-pori kita? Oke, kita mulai dari fakta yang paling dasar, yang paling fundamental, dan mungkin agak pahit buat diterima. Faktanya adalah pori-pori itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa ditutup permanen, apalagi dihapus. Kenapa? Karena mereka punya fungsi yang penting banget, yaitu sebagai jalan keluar buat minyak alami kulit atau sebum. Tanpa pori-pori, kulit kita nggak akan sehat. Nah, kabar baiknya adalah yang bisa kita lakukan itu membuat tampilannya terlihat lebih kecil, lebih samar, dan lebih halus. Jadi tujuan kita itu bukan menghilangkan, tapi meminimalkan penampilannya. Oke, kalau pori-pori itu emang fitur alami dari kulit kita. Terus, kenapa dong ukurannya bisa beda-beda? Kenapa ada yang kelihatannya besar banget, ada yang hampir nggak kelihatan? Nah, ternyata biang kerok utamanya itu ada dua. Yuk kita kenalan sama dua tersangka utama ini. Penyebab pertama, ini yang paling umum, yaitu produksi minyak berlebih. Coba bayangin, kelenjar minyak di kulit kamu itu lagi kerja lembur. Produksi minyaknya banyak banget. Nah, minyak yang melimpah ini kan butuh jalan keluar yang lebih lega. Jadi secara otomatis, dia kayak meregangkan si pori-pori. Terus penyebab kedua adalah soal elastisitas kulit. Seiring kita bertambah tua, dan terutama gara-gara sering kena matahari tanpa perlindungan, produksi kolagen di kulit kita itu menurun. Anggap aja pori-pori itu kayak karet gelang. Waktu kita muda, karetnya masih kenceng. Ditarik dikit bisa balik lagi. Tapi lama-kelamaan, karetnya jadi kendor, jadi melar, dan susah buat balik lagi ke bentuk semula. Nah, setelah kita paham apa aja biang keroknya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis dan paling ditunggu-tunggu. Solusinya! Gimana cara kita ngelawan dua masalah tadi dalam rutinitas harian kita? Simpel kok, ada 6 langkah kunci yang bisa kamu terapkan secara konsisten. 3 langkah pertama ini adalah pondasi utamanya. Nomor 1, selalu bersihkan makeup sebelum tidur. Ini mungkin kedengeran sepele, tapi dampaknya luar biasa loh. Sisa makeup, kotoran, sama minyak yang dibiarin nginep semalaman itu bakal nyumbat pori-pori. Dan sumbatan itulah yang bikin dia makin melar. Kedua, pilih sabun muka yang lembut, misalnya yang water-based, biar nggak ngerusak lapisan pelindung kulit alami kita. Dan yang ketiga, ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Pakai sunscreen setiap hari. Anggap aja ini investasi jangka panjang buat kekencangan kulit. Setiap kali kamu pakai sunscreen, kamu itu lagi melindungi kolagen kulit dari kerusakan sinar UV. Artinya secara nggak langsung, kamu lagi mencegah pori-pori kamu jadi kendor di masa depan. Kita lanjut ya, langkah keempat itu eksfoliasi rutin. Ini penting banget buat bantu bersihin jalan keluar pori-pori dari tumpukan sel kulit mati yang bisa bikin mampet. Tapi ingat, kuncinya adalah jangan berlebihan. Cukup 1-2 kali seminggu aja, biar kulit nggak iritasi. Kelima, ini pantangan keras ya, stop pecat-pecat komedo. Serius deh, kebiasaan ini nggak cuma bisa bikin pori-pori jadi jebol permanen, tapi juga risikonya bisa ninggalin bekas luka atau bopeng yang buat ngilanginnya jauh lebih susah. Terakhir, langkah keenam yang sering banget kita lupain yaitu menjaga nutrisi dari dalam. Nah, dari 6 langkah tadi, ada satu nih yang perannya sering banget diremehin, padahal dampaknya itu fundamental banget. Apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh itu sama pentingnya, atau bahkan bisa dibilang lebih penting daripada krim mahal yang kamu olesin ke kulit. Ini adalah kunci buat membangun kulit yang sehat dan kuat dari akarnya. Perawatan dari dalam itu mulainya dari hal yang paling dasar, hidrasi. Minum air yang cukup itu bikin sel-sel kulit kita jadi penuh dan kenyal, yang secara visual bisa bantu menyamarkan tampilan pori-pori. Terus, penuhi piring kamu dengan sayur dan buah yang warna-warni. Mereka itu sumber antioksidan yang jadi tameng buat melindungi kolagen. Jangan lupain juga kekuatan tidur. Waktu kita tidur, tubuh kita itu lagi servis, termasuk regenerasi sel kulit. Dan terakhir, coba deh perbanyak makanan yang kaya kolagen atau yang bisa bantu produksinya, kayak kaldu tulang, ikan, atau buah-buahan kayak vitamin C. Semuanya ini adalah bahan bangunan buat kulit yang kuat dan elastis. Jadi kesimpulan utamanya apa? Udah yuk kita berhenti terobsesi buat menghilangkan pori-pori. Sebaliknya, kita fokus buat memahami kulit kita sendiri. Masalah utamanya lebih ke produksi minyak atau karena elastisitasnya yang mulai berkurang.
Kalau udah tahu, baru deh kita terapkan rutinitas perawatan yang tepat sasaran. Dan ini kata kuncinya, konsisten. Beneran deh, kunci sukses dalam merawat kulit itu bukan produk ajaib yang mahal, tapi pemahaman dan konsistensi kita setiap hari. Sekarang, setelah kita bedah semuanya, giliran kamu. Coba deh renungin sebentar. Dari semua tips tadi, kira-kira ada nggak satu kebiasaan kecil yang paling mungkin buat kamu mulai terapkan malam ini atau besok pagi? Mungkin sesimpel nambahin segelas air putih lagi, atau berkomitmen buat nggak akan pernah lagi tidur pakai makeup. Langkah pertama itu nggak harus besar kok, yang penting adalah kita memulainya.